Bismillah. Ada aroma Syawal masih ada setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian kita masuki bulan Syawal. Kebiasaan masyarakat kita ini adalah budaya saling memaafkan. Itu sebuah kebiasaan yang baik, atau mungkin dengan bahasa syariat istilah silaturahim, menyambung silaturahim. Dan menyambung silaturahmi itu kewajiban ibadah. Dan hati-hati dengan memutus tali persaudaraan. Maka kalau sambung silaturahmi itu yang serius, bukan basa-basi bohongan. Kalau sambungnya bohongan gak akan membuahkan hasil. Jadi kita action gaya reuni keluarga besar Pak Haji siapa begitu, tapi itu hanya bertemu jasad saja, hati yang tidak bertemu, gak ada artinya. Bohong. Kita pengen silaturahmi yang sejati, silaturahmi yang sungguh, sehingga biar setelah bertemu jasad, bertemu hati, hati yang saling mencintai karena Allah. Maka silaturahmi yang hebat itu bukan sekedar bertemu jasad, akan tapi silaturahmi hati, silaturahmi batin, dengan kebiasaan mendoakan saudara-saudara. Saudara-saudara kita doakan sebelum kita bertemu. Bukan sekedar kita datang ke rumahnya, kita ziarah, mengunjungi, bukan itu saja. Tapi ada lebih penting dari itu, bagaimana kita bisa mendoakan saudara. Dan saudara di sini ada beberapa tingkatan. Kalau Anda belum benar di dalam memahami tingkatan silaturahmi ini, Anda tidak akan bisa silaturahmi dengan benar. Orang yang paling utama untuk Anda sambung silaturahmi setelah ayah, ibu, dan anak tentu itu. Orang yang sangat perlu untuk sambung adalah saudara-saudarimu dan paman dan bibikmu. Saudara-saudari, paman dan bibi, jadi tingkat tinggi. Pamanmu, anak, adik kakak ayahmu, adik kakak ibumu, itu sangat penting. Jangan sampai Anda bisa ziarah, mengunjungi, datang ke tempat yang jauh, ke ustadz ini, kiai itu, dan lain sebagainya, tapi kok ternyata lupa dengan bibiknya, dia orang tertipu. Ada orang bisa ziarah Wali Songo, bolak-balik, tapi nggak ke bibiknya, nggak bener. Bahkan mungkin ziarah Nabi umroh setiap tahun 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan mungkin setiap bulan, tapi kok tidak ziarah kepada bibiknya, nggak kunjung bibiknya, nggak sambung hati dengan bibiknya, Nabi tidak bangga. Maka lebih utama, lebih penting kita daripada memikirkan ziarah Wali Songo ke sana kemari, memikirkan kita bagaimana kita kunjung kepada saudara. Ziarah para wali iya, akan tapi yang menjadi masalah adalah orang tertipu. Dia bisa keliling ke Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Madura. Pasti kurang dengar sana. Kalau suaranya tidak nyampe, pasti. Ibu bagian sana jelas, kurang jelas. Jadi jangan sampai kita tertipu dalam urusan silaturahmi ibu bapak. Ini sengaja kami ingatkan, jangan sampai kita tertipu. Bisa umroh, bisa haji, bisa ziarah Wali Songo, tapi pamannya tidak dikunjungi, tidak pernah disambung. Bisa membantu pondok, membantu masjid, bangun masjid, membantu masjid sampai ratusan juta, bibiknya sakit tidak didatangi, tertipu dia. Sudah jangan nengok orang lain, jangan-jangan itu Anda, gitu saja. Kita ingin berbenah. La yadkhul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Oh, penting ibu bibikmu, saudara daripada ibumu, saudara ayahmu. Jangan sampai tertipu. Kami tidak bangga kalau ada orang dari Indramayu datang ke Cirebon ziarah kami, tapi dia lupa dengan bibinya. Enggak bangga. Bibikmu dahulukan, pamanmu dahulukan.
bisa ngaji ke sini meninggalkan rumahnya tapi nggak bisa mampir ke bibi yang ada di samping rumahnya, tertipu. Jadi orang yang paling utama untuk kita sambung adalah bibi-bibimu, paman-pamanmu, dan adik-adikmu dan kakak-kakakmu. Kemudian adik kakak ini kadang-kadang ada godaan hanya karena beda ibu saja, beda ibu atau beda ayah, itu sudah kayak musuh. Naudzubillah. Misalnya ada seorang laki-laki punya istri, istrinya meninggal dunia, punya anak 2 kecil-kecil. Dia laki-laki normal, dia punya hajat menikah lagi dengan perempuan. Dengan yang kedua punya anak 3, berarti anaknya 5. Yang ibu yang punya anak 3 ini dia hanya ngerawat anaknya seolah-olah 2 anaknya itu bukan anaknya. Ini bisa jadi, mohon maafin, ini hal-hal semacam ini kadang tidak disadari, sehingga kalau ditanya saudaramu ada berapa, dia ngomong 3 bukan ngomong 5, hanya karena beda ibu. Yang 2 pun nggak mau ngomong 5, 2 saudaranya, tidak sadar kalau dia adalah seayah. Apalagi mohon maaf ada yang istilahnya yang seorang laki-laki punya istri 2, hati-hati yang punya istri 2 dan sebagainya punya kewajiban untuk menyatukan anak-anaknya. Bisa saja dari istri pertama ini ngajari tidak boleh ketemu dengan anak dari istri kedua, dari istri kedua tidak boleh ketemu dengan anak istri pertama. Lah ini kan bencana. So, dengan saudara bermusuhan. Makanya kalau orang bicara tentang hal-hal semacam ini, misalnya menikah 2, 3, bukan urusan pernikahannya saja, tapi bagaimana anak dengan anak bisa bertemu tidak bermusuhan. Ini banyak hal-hal semacam ini tidak disadari. Atau mohon maaf, bapaknya meninggal dunia, sang ibu wanita normal, dia ingin menikah, anaknya nggak setuju karena dia punya hajat harus menikah, gara-gara nggak setuju, naudzubillah, nggak mau akui. Kalaupun punya adik, nggak mau, bukan adik saya. Bagaimana? Hal-hal semacam ini harus dicermati. Jangan-jangan itu di rumah kita rupanya kita meninggalkan adik kita, kakak kita, bermusuhan dengan saudara. Biarpun katanya dia ahli ibadah, sujudnya ribuan rakaat, umrah bolak-balik, dia adalah pemutus tali persaudaraan. La yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Saudaramu penting sekali, silaturahmi. Jadi tolong difahami ini. Yang masih punya bibi, paman dicari dimanapun mereka berada. Paling tidak kita sambung dari jauh. Kalau dia di kampung, di kota sebelah, di kota yang jauh atau di pulau yang jauh, sebisa mungkin kita sambung dengan mereka. Kalau dekat, yuk kita datangi, karena bibimu adalah seperti ibundamu, pamanmu seperti ayahmu, dan adik-adikmu adalah anak ayahmu, adik-adikmu anak ibumu. Tolong nggak usah nengok orang lain, tengok dirimu sendiri. Kemudian setelah itu kita pengen singkat, ada hal-hal yang menjadikan silaturahmi ini retak. Padahal kakak adik ayat guyub, rukun, damai, cuman tiba-tiba ini gara-gara apa? Gara-gara pernikahan. Banyak gara-gara nikah berubah dengan saudaranya. Menikah gara-gara menikah. Makanya kami ingatkan, wahai para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan keluarganya. Wahai para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan saudaranya. Kenapa wahai istri? Kalau suamimu itu suami yang baik dengan bapak ibunya, kalau suami itu suami yang baik dengan adik dan kakaknya, maka dia penyambung silaturahmi, dia laki-laki soleh. Maka suamimu adalah laki-laki baik, layak menitipkan benih di rahimmu. Coba kalau laki-laki itu adalah laki-laki yang jahat sama adiknya, ngerebut waris adiknya, kurang ajar sama adiknya, nyakiti abangnya, hati-hati, dia mau titip benih di rahimmu, nanti akan muncul penjahat generasi selanjutnya. Maka sangat rugi kalau seorang istri mengajari suaminya jahat sama saudaranya. Maka istri cerdas adalah menjadikan suaminya semakin baik dengan saudara-saudarinya. Begitu juga wahai para suami, jika istrimu wanita solehah, baik dengan bapak ibunya, baik dengan saudara-saudarinya, Masya Allah,
maka dia wanita solehah yang layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Kalau dia perempuan yang masya Allah sama saudaranya musuhan, sama kakaknya nggak tegur sapa, sama ibunya ngomong jelekit, wah hati-hati, Anda titip benih di situ, suburnya subur dengan kejahatan, anak yang tidak soleh, anak yang tidak baik. Kenapa? Tempatnya rahimnya rahim kotor, rahim jelek. Maka sederhana rumusnya, jadikanlah pasanganmu semakin hari semakin baik dengan saudara dan keluarganya. Hari ini ada loh ya seorang perempuan, seorang istri, rumahnya bukan kurang, iparnya mau datang, iparnya datang, berarti kan ipar kan adik dari suaminya atau kakak dari suaminya. Kalau iparnya datang langsung mukanya berubah, mukanya muka masam, wah di mulutnya sudah manyun, kalau ngomong wah dijamin rumah kotor, kulkas bersih. Lihat model-model perempuan itu adalah jin pakai kerudung. Dia merusak, dia akan menjadikan suaminya tidak enak, suaminya bisa putus dengan saudaranya. Ada juga seorang suami begitu, kalau ketemu, kalau iparnya mau datang, mertuanya mau datang, iparnya mau datang, sudah mukanya sudah nggak enak, cuman karena dia orang kaya pergi gitu, nginep di hotel. Bukan nginep di hotel maksudnya pengen nyenengkan mertuanya di rumahnya, enggak, dia protes kepada istrinya. Naudzubillah, bodohnya laki-laki itu, dia nggak pandai merayu. Kalau dia laki-laki pandai merayu, masya Allah, coba rasanya seperti apa. Anda seorang wanita, seorang istri, tiba-tiba suami Anda dengan Anda lagi belanja ke toko, Anda minta temani, ibu-ibu minta ditemani, bang temani saya mau belanja, ayo dek temani belanja. Yang bayarikan suami, cuman suami selalu ngomong, setiap Anda membeli sesuatu suaminya bilang tambah, Anda beli gula 1 kilo tambah 1 kilo, tambah ini 2 tambah. Untuk apa sih bang? Sudahlah dek, bawa aja, masukin aja. Betul, belanjaan Anda jadi double. Anda belanja untuk diri Anda, tak tahu suaminya minta ditambah. Setelah itu dibayari sama suami, dibawa pulang. Sampai ke rumah Anda bertanya, bang untuk apa sih ini? Dibungkus dek. Dibungkus? Ini, iya, aku sudah beli kardus ini. Untuk siapa? Untuk dikirim. Dikirim kemana? Dikirim untuk ibu dan adik-adikmu sayang. Jatuh cinta dia. Untuk ibu dan adik-adikmu, bukan adikku loh ya. Itu laki-laki dahsyat. Sekarang ada laki-laki istrinya bantu adiknya cemberut, manyun, muka masam. Ada seorang istri begitu, kalau suaminya ngirim ke adiknya yang lagi sekolah itu, wah mukanya manyun, padahal sering hadis pengajian, itu jin pakai kerudung. Nggak menarik kan? Kalau seandainya boleh dibuang tempat sampah, buang tempat sampah, perempuan kayak gitu tuh, karena dia mengajari mutus tali persaudaraan, tidak terhormat dia. Hati-hati. Mestinya seorang istri yang hebat. Abang, adik mau sini ya? Adik siapa? Adik abang. Iya bang, cepat beli makanan yang enak, beli ini enak. Oh dahsyat. Nah makanya gara-gara pernikahan ini banyak berubah, gara-gara pasangannya itu adalah iblis pakai kopiah putih, gara-gara pasangannya jin pakai kerudung. Naudzubillah, tidak terhormat, diam-diam meroposkan cinta. Naudzubillah. Kalau saya punya istri kok tiba-tiba nggak baik sama kakak saya, oh bubar, nggak ada, cinta hilang. Sama ibu saya nggak baik, kok nggak ada, ibu saya sama adik saya, kan gitu, kurang lebih seperti itu. Harus begitu rumusnya, karena saudaraku. Makanya ajari pasanganmu agar semakin baik dengan bapak ibunya dan saudara-saudaranya. Oh gayanya ahli ibadah tapi putus tali persaudaraan, oh syaitan senang. Hati-hati, sebab memutus tali persaudaraan adalah ini pasangan. Ada lagi sebab memutus tali persaudaraan, apa itu? Rebutan waris peninggalan. Banyak akrab waktu masih bapaknya hidup
pergi ke sana bareng-bareng, pergi sini bareng-bareng, Masya Allah, giliran bapaknya meninggal dunia sudah mulai berubah, berebut waris. Kalau sudah berebut waris itu penjahat di atas penjahat di atas penjahat, jahat di atas jahat. Kalau ada orang ngambil nyuri miliknya orang, ada orang ngerampok miliknya orang, ini yang dirampok milik adiknya sendiri, oh jahat di atas jahat. Perebut waris memutus tali persaudaraan karena dia jahat sama saudaranya, sehingga orang yang merebut waris itu melakukan 3 dosa gede sekaligus, satu aja cukup masuk neraka. Apa itu? Yang pertama, dosa memutus tali persaudaraan. Yang kedua, dosa mengambil hak saudara. Yang ketiga, dosa menyakiti orang tua, karena menyakiti adiknya nyakiti orang tua. Dan hati-hati, yang biasa merebut waris itu, hati-hati hei para perindu kemuliaan, yang biasa sering merebut waris justru yang paling pinter kadang-kadang, yang paling alim. Oh, yang dia masuk toreka, dia punya hafalan Quran, dia ahli zikir, rajin pengajian kayaknya, tapi dia yang paling jahat. Hati-hati. Tuh ada begitu, warisannya nggak beres, rebut waris saudaranya, bolak-balik umrah, dia akan neraka lewat Mekah itu orang. Lihat. Jadi yang berebut waris itu bukan saja orang kaya, bukan. Orang melarat rebutan meja patah kaki, yang penting saya masuk neraka. Rebutan tiket kerobek, rebutan piring sudah setengah retak, pokoknya aku harus masuk neraka. Hati-hati urusan waris. Retaknya keluarga gara-gara peninggalan orang tua. Yang seharusnya peninggalan orang tua itu menjadikan hidup kita berkah, rizki yang dahsyat, rizki halal, rizki istimewa adalah rizki warisan dari orang tua. Kenapa? Orang tua dulu waktu ngumpulin harta itu yang diingat dirimu, wahai anak. Dia mencari uang demi anak, demi anak, demi anak, demi anak. Rumah sudah ada, apapun sudah cukup. Dia hanya menginginkan untuk sejahtera anak, kesejahteraan anaknya. Jadi orang tua kita mengumpulkan harta untuk kita, maka kalau kita ambil dengan cara yang benar berkah, tapi kalau dengan jahat hancurlah kita. Oh, berebut waris bukan saja orang bodoh, hati-hati. Yang rebutan waris bukan orang bodoh. Kiai meninggal dunia punya ustadz muda, rebutan kantin pondok nggak beres-beres. Kenapa lo jualan baju koko? Aku kan sudah jualan, Dek. Masya Allah. Sampai tamunya pun dicegat, ada yang penjaga tamu, jangan boleh ke rumahnya abang, harus ke saya dulu, karena takut pisangnya nanti dipindah ke sana. Kan bawa pisang orangnya. Baik, ini jahat ini kalau sudah. Hati-hati. Yang berebut waris kadang-kadang tanpa ahli ibadah, subhanallah, punya hafalan Quran dan seterusnya. Bisa jadi semacam itu. Kenapa tertipu? Maka dari itu ayo kita cermati diri kita sendiri, jangan sampai ada di rumah kita orang berebut waris. Makanya di saat ada pembagian waris di rumah, pastikan Anda orang yang paling lembut. Jangan menjadi orang yang ngangkat suara. Kalau ngangkat suara sudahlah, nggak usah ribut, nggak usah bingung. Anda adalah setannya. Sebab sekali ada yang mengangkat suara langsung panas suasana. Kapanpun dibahas menjadi panas. Ajib. Saya bingung bagi waris itu, subhanallah. Jadi bagi waris itu yang bukan susah cara pembagiannya. Sebab ilmu yang paling gampang itu kan ilmu waris. Ilmu faraid itu kalau yang gampang, hitungannya pasti. Dan nggak tambah dari dulu ya gitu-gitu saja. Ilmu 24 jam, ilmu pembagian waris, ilmu paling gampang. Tapi yang repot ada apa? Mau atau enggak dibagi dengan benar. Itu loh yang repot. Pembagian waris itu gampang. Kadang-kadang mohon maaf pasangannya tadi kan jadi mutus tali persaudaraan gara-gara pasangan. Pernah kita bagi waris. Bagi waris 7 orang begitu. Ada sertifikat, ada ini sudah kita jelaskan duduk masalahnya. Permasalahan sudah kita jelaskan bahwasanya pembagian gini-gini, uang tunai pokoknya bagi, tokomu gini-gini. Sudah oke, selesai, bubar. Yang kebetulan anaknya juga orang sukses, hidupnya tidak berjauhan. Di kiri kanan rumah orang tuanya, tidak jauh lah. Setelah selesai kami pindah meja, makan di meja sebelah. Makan belum selesai ada telepon masuk. Jadi anak-anaknya ini ada, salah satu anak perempuannya yang kumpul dari 7 itu, salah satu anak perempuannya telepon tiba-tiba ngomong, "Buya." "Iya, siapa, kenapa?" "Mohon maaf Buya, tolong
pembagian warisnya ditunda dulu, dipending. Saya berputar-putar otak saya, ada apa ini? Tak taunya betul, saya duga di rumah ketemu iblis pakai kopiah putih, suaminya yang rusak, suaminya jinnya pakai kopiah putih, Pak Haji lagi. Hati-hati, ingat, kalau suamimu lagi ada pembagian waris, katakan kepada suamimu, abang jangan dibawa ke rumah, ini harta haram, ambil hakmu saja. Hati-hati, jangan sendok haram pun 1 sendok jangan bawa ke sini. Anda baru istri hebat itu. Jangan dikompori, kok cuma segitu bang, astagfirullah, terus bang, waduh, padahal dia pakai kerudung, hadir pengajian paling depan, bukan ini Mas Solehah ini, maksudnya perumpamaan ini, sangat rajin, tapi masya Allah di rumahnya suka ngerusak, rusak suaminya. Ada suaminya begitu, ngajari istri yang nggak benar itu. Hati-hati. Jadi pembagian waris ini merusak sekali. Kalau kita tidak hati-hati, di rumah kita bisa bermusuhan karena peninggalan orang tua. Jadi itu silaturahmi sederhana, yuk serius. Kemudian mulailah, yani kita pengen praktek langsung, nanti sampai di rumah kita, Anda harus punya waktu wajib, jangan dikatakan tidak. Setiap habis sholat kalau perlu, Anda mendoakan saudara Anda dan bibi Anda baca wajah mereka, ini orang-orang penting, ibumu, ayahmu, ya Allah, pamanku, bibiku, yang kalau ngomong jelekit itu, ya Allah, nggak apa-apa, doain. Sebab hari ini kalau kita silaturahmi itu kan yang enak-enak, yang nggak enak nggak dikunjungi. Salah, nggak begitu. Kata Nabi apa? Sabda Nabi, laisal wasilu bil mukafi, penyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan orang yang baik sama kita, bukan. Walakidal wasilah, tetapi penyambung silaturahmi adalah man idza quti'at rahimuhu wa salaha, orang dijailin malah ngebaikin. Bibi yang kalau ngomong jelekit langsung jadi, awas ya, pokoknya dia harus pertama saya datangi. Panjatan doa. Maka kita mulai hari ini yuk mendoakan saudara-saudari kita. Mungkin abang Anda atau adik Anda bikin kesel, tetap anaknya ayah. Mungkin ada abangmu ngerebut warismu, tetap anaknya ayahmu, nggak perlu mendendam ke dia. Doain, ya Allah, berikan kepada abangku kesadaran telah mengambil warisku, ya Allah, berikan kesadaran, bukan malah dikutuk, dicaci. Sambung silaturahmi dimulai dengan banyak mendoakan doa kebaikan. Inilah bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, karena kami sudah merencanakan agar tidak terlalu malam, biar nanti bisa tahajudan, bisa aktivitas. Kalau seandainya sekelumit yang kami sampaikan Anda jadikan untuk koreksi diri Anda, insya Allah sudah istimewa. Nggak usah ngoreksi orang lain, Bu, Pak. Dirimu sendiri, bagaimana dengan ibumu, bagaimana dengan adikmu, adik yang seayah tuh, adik yang seibu tuh, hati-hati. Bagaimana? Jangan sampai merusak. Bahkan yang merusak itu kadang memutus tali persaudaraan ibunya sendiri. Ibunya memutus dengan anak. Ibunya ngerusak warisnya anak. Mohon maaf. Ada janda muda, suaminya kaya, berarti meninggalkan harta. Masih muda, dia punya hajat sebagai seorang perempuan. Warisnya belum ditata, menikah lagi, habis duitnya anak yatim. Wah, ini ibu paling jahat. Alasannya untuk bisnis dan sebagainya. Dia nggak biasa bisnis, selama ini dimanja sama suaminya, hanya dikasih duit. Waktu suaminya meninggal dunia, bingung dia. Setiap ada orang nawari, ayo bisnis, investasi ya, masuk, hilang duit habis. Milik anak yatim hilang. Bahkan ada yang merongrong harta anak yatim ibunya sendiri, ada begitu. Jahat. Peninggalan orang tua atau warisan suami, warisan orang tua dan seterusnya, bisa menjadikan orang jahat. Nggak tahu kelulusan waris, masya Allah. Yang gede setannya, bukan warisannya. Semoga rumah kita indah. Cari adikmu, minta maaf. Jangan mentang-mentang kakak nggak mau minta maaf. Nggak apa-apa, kita sebagai orang yang tua minta maaf kepada adik, hebat. Nggak harus nunggu adik biar kesini. Dia yang muda, enggak. Anda orang hebat. Saya yang tua datang nggak ada masalah. Ajari mereka. Sudah selama tinggal kesombongan, kita ingin berbuat, kita ingin menjadi orang baik deh, keluarga baik, silaturahmi terjalin, indah di dunia hingga kelak di surga. Wallahu a'lam bishawab.